Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Demika Fistikora dengan NIM D1C0076 dari R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Supercritical Fluid Extraction atau SVE. Di sini ada 3 materi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu yang berjudul Supercritical Fluid Extraction of Berry Seeds, Chemical Composition and Antioxidant Activity. Pendahuluannya adalah latar belakang penelitian ini adalah tentang penggunaan metode ekstraksi cairan superkritis dari biji beri untuk menghasilkan minyak dengan kandungan antioksidan yang tinggi. Metode ini dianggap efisien dan ramah lingkungan dalam memulihkan senyawa berharga dari limbah buah beri. Studi ini juga mencakup penelitian terkait kandungan bioaktif, aktivitas antioksidan, dan komposisi kimia dari berbagai buah, serta pemanfaatan limbah buah dalam industri makanan. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hasil komposisi kimia dan pemulihan senyawa antioksidan minyak yang diekstraksi SVE dari biji coldberry, blackcurrant, dan bilberry. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil ekstraksi menggunakan SVE pada suhu yang berbeda, yaitu ada suhu 50 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius dengan ekstraksi menggunakan pelarut konvensional heksana. Selanjutnya ada metode penelitiannya itu minyak diekstraksi menggunakan metode ekstraksi cairan superkritis SVE pada suhu yang berbeda, yaitu 50 dan 80 derajat Celcius, dan dibandingkan dengan minyak yang diekstraksi menggunakan ekstraksi pelarut konvensional dengan heksana. Selain itu, struktur mikropartikel benih divisualifikasikan menggunakan mikroskop cahaya untuk menjelaskan pengaruh morfologi sel terhadap kemanjuran ekstraksi. Hasilnya dianalisis menggunakan berbagai teknik analisis kimia dan statistik. Hasil pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstraksi minyak dari biji coldberry, blackcurrant, dan bilberry ini menggunakan metode ekstraksi cairan superkritis SVE pada suhu 50 dan 80 derajat menghasilkan kandungan antioksidan yang tinggi. Nah, pada pembahasannya, penelitian ini menunjukkan bahwa SVE ini memiliki potensi untuk pemulihan senyawa antioksidan dan PUFA dalam minyak biji beri. Selain itu, hasil ekstraksi menggunakan SVE pada suhu yang berbeda juga memperlihatkan perbedaan dalam kandungan antioksidan dan komposisi asam lemak. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa metode ekstraksi cairan superkritis SVE memiliki potensi untuk pemulihan senyawa antioksidan dan PUFA dalam minyak biji beri. Meskipun hasil yang lebih tinggi diperoleh dengan ekstraksi menggunakan heksana dibandingkan dengan SVE, namun SVE ini tetap menunjukkan potensi dalam pemulihan senyawa berharga dari limbah buah beri. Selain itu, peningkatan suhu SVE juga meningkatkan ekstraksi vitamin E untuk biji coldberry dan blueberry. Namun, menurunnya hasil ekstraksi untuk biji blackcurrant hasilnya menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi dan konsentrasi vitamin E yang tinggi dalam minyak biji beri yang diekstraksi dengan SVE. Studi ini juga menunjukkan bahwa kondisi SVE harus dioptimalkan untuk setiap bahan baku individu. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendukung temuan ini. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk penjelasan materi yang pertama ini. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu yang berjudul Phospholipid Enrichment in Sweet and White Cream Buttermilk Powder Using Supercritical Fluid Extraction. Pendahuluannya itu ada mikrofiltrasi yang digabungkan dengan ekstraksi fluida superkritis atau SVE telah terbukti memberikan metode untuk memekatkan lipid yang bernilai gizi ini ke dalam bahan baru. Dalam industri susu terdapat 7 produk sampingan yang kaya akan fosfolipid seperti buttermilk, whey, dan cream whey. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kandungan PL dalam bubuk buttermilk yang diperoleh dari krim biasa. Lalu di sini menggunakan 4 metode. Yang pertama ada mikrofiltrasi, yang kedua ada BMP lipids, yang ketiga ada ekstraksi fluida superkritis, dan yang keempat ada transmisi protein lipid, fosfolipid, dan abu melalui membran yang dapat dihitung melalui persamaan yang dapat teman-teman lihat sebagai di rumus yang telah yang ada di PPT.
Nah, masuk ke hasil pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mikrofiltrasi dan SVE efektif dalam memperkaya kandungan PL dalam bubuk buttermilk. Perbandingan komposisi antara produk awal dan produk akhir menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kandungan lipid, protein, dan fosfolipid. Struktur Phengomelin yang dihasilkan juga menunjukkan komposisi yang unik, menunjukkan keberhasilan dalam proses pengayaan lipid polar. Kesimpulannya dapat disimpulkan hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa SVE yang digabungkan dalam pemrosesan mikrofiltrasi membantu mempekatkan komponen MFGM pada krim whey dan bubuk buttermilk krim biasa. Selain itu, mengembangkan bahan dengan jumlah lipid bioaktif yang terkonsentrasi. Menggunakan krim whey sebagai bahan awal memberikan produk dengan komposisi yang unik. Baiklah, sekian dan terima kasih atas penyampaian materi yang kedua. Saya lanjutkan untuk menjelaskan atau menyampaikan materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga yang berjudul aplikasi ekstraksi cairan superkritis dan kromatografis untuk analisis kunyit. Pendahuluan, kunyit adalah rimpang kering yang digiling dari Curcuma longa L spesies dari keluarga Zingiberaceae, tanaman asli Asia Selatan. Kunyit dihargai karena komponen berwarna kuningnya dan merupakan rempah-rempah yang banyak digunakan dan bahan tambahan yang umum dalam makanan dan minuman. Lalu ada ekstraksi dan Sochlet dan perkolasi dingin berlawanan arah dalam kolom ekstraksi fluida superkritis atau SVE menggunakan fluida superkritis sebagai ekstraktan, kepadatan, dan karenanya daya larut dari fluida superkritis mendekati cairan yang membuatnya menjadi ekstraktan yang menguntungkan. Selain itu, koefisien difusi zat terlarut dalam cairan superkritis umumnya lebih tinggi daripada cairan yang memungkinkan ekstraksi. Nah, di sini menggunakan dua metode. Yang pertama ada eksperimental bahan, terus yang kedua ada instrumentasi. Nah, hasil pembahasan yang pertama ada penentuan kurkumin dengan HPLC. Dapat teman-teman lihat di sini, dalam pemilihan eluen yang sesuai untuk penentuan kurkumin dengan HPLC fase terbalik. Buffer fosfat yang memiliki nilai 0,01 m, pH-nya 7. Pada awalnya digunakan sebagai eluen berair, tetapi pemisahan yang diperoleh tidak memadai. Pemisahan HPLC dari supelkurkumin standar menunjukkan keberadaan ketiga kurkuminoid dan total area puncak ketiganya digunakan dalam perhitungan kandungan kurkumin. Lalu yang kedua ada SVE dari Turmelt menggunakan pengubah. Ekstraksi lebih lanjut dari kunyit dilakukan pada suhu dan tekanan yang berbeda menggunakan karbon dioksida dengan berbagai persentase metanol sebagai pengubah untuk menghasilkan ekstrak berwarna kuning cerah. Dari analisis HPLC itu menunjukkan ekstrak ini mengandung kurkuminoid. Untuk pengumpulan ekstrak diperoleh kembali kurkumin yang baik dengan menggunakan labu bundar dengan lengan samping berbentuk L dan cincin karet yang melekat pada bagian atas abu. Untuk memastikan bahwa sebagian besar kurkumin ini telah diekstraksi dengan SVE, maka sisa kunyit dari ekstraksi SVE ini dikeluarkan dari bejana SVE dan diekstraksi dengan metanol. Lalu dapat disimpulkan, ekstraksi fluida superkritis dapat digunakan sebagai teknik alternatif untuk ekstraksi pelarut dalam ekstraksi kurkumin dari kunyit. SVE kurkumin dapat dilakukan dengan menggunakan karbon dioksida yang dimodifikasi dengan metanol. Kandungan kurkumin yang diperoleh dengan SVE sebanding dengan yang diperoleh dengan ekstraksi metanol. SFE, SVC online relatif cepat dan sederhana. Dan fraksinasi turmeron dan kurkuminoid dapat dilakukan dalam satu kali proses dengan menggunakan proses tekanan 2 tahap. Pemisahan kurkuminoid oleh SFC sebanding dengan yang dilakukan oleh HPLC. Baiklah, sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi SVE ini. Jika terdapat kesalahan atau pengucapan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.